Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rido. Saya dari Universitas STMIK Polkomtek Palembang, jurusan Sistem Informasi S1, dengan dosen pengampu Pak Fahmi Ajismanto, dengan nomor IPM saya 021-1200-120. Di sini saya akan membahas materi manajemen proyek, bagaimana manajemen proyek perkembangan informasinya pada saat ini. Sebelum masuk pada inti topik pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu sih manajemen proyek. Manajemen proyek itu sendiri adalah aktivitas yang mencakup perencanaan, penilaian, estimasi, dan pengadaan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan, pengorganisasian, pengarahan pelaksanaan, serta analisis hasil pekerjaan. Manajemen proyek itu sendiri sangat penting dalam pengembangan sistem, karena dengan adanya manajemen proyek semua terencana sedemikian rupa. Apa sih tujuan dari manajemen proyek? Manajemen proyek bertujuan untuk memastikan sistem informasi diselesaikan tepat waktu, sesuai anggaran, dan benar-benar bermanfaat bagi perusahaan. Manajemen proyek harus mempertimbangkan 5 variabel utama yang terdiri dari lingkup, waktu, biaya, kualitas, dan resiko. Ya, kali ini saya akan membahas materi dari pertemuan 1 dan pertemuan ketiga yang telah kami bahas sebelumnya dengan Pak Fahmi Ajismanto. Di sini pada pertemuan 1 saya akan membahas definisi dan pengertian proyek. Menurut definisi dalam buku panduan PMBOK, definisi proyek adalah suatu usaha sementara yang dilaksanakan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa yang unik. Sementara berarti setiap proyek memiliki tanggal mulai dan selesai. Jadi di sini setiap proyek itu harus menentukan tanggal pemulaian pekerjaannya dan kapan tenggat waktu yang akan diselesaikan. Kemudian, produk atau jasa yang dihasilkan adalah berbeda dari produk atau jasa sejenis lainnya. Tidak ada dua produk yang 100% sama. Dengan kata lain, setiap proyek harus memiliki awal atau start dan akhir finish dari manajemen proyek itu sendiri. Yang jelas memiliki sekumpulan aktivitas yang berurutan di antara dua kejadian tersebut, serta memiliki suatu sasaran tertentu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Berikut ini adalah ciri-ciri proyek. Jadi, proyek itu memiliki ciri-ciri tersendiri. Yang pertama, bertujuan menghasilkan lingkup atau scope tertentu berupa produk akhir atau hasil kerja. Kemudian, dalam proses mewujudkan lingkup yang dimaksud, maka ditentukan jumlah biayanya berapa, jadwal, kriteria mutu, serta sumber daya yang diperlukan. Jadi dalam proyek itu kita membutuhkan biayanya tuh seberapa anggaran yang bisa dikeluarkan. Jadwalnya kita tentukan kapan sih proyek itu akan dimulai jadwalnya, mutunya juga, serta sumber daya yang diperlukan itu apa aja. Kemudian ciri-ciri proyek itu bersifat sementara, artinya dalam artian adanya batasan waktu yang telah ditentukan, yaitu dengan selesainya tugas. Titik awal dan akhir ditentukan dengan jelas. Kemudian ciri-ciri proyek itu tidak rutin atau non-rutin, artinya tidak berulang-ulang, macam intensitas kegiatan berubah sepanjang proyek berlangsung. Kita masuk ke topik pembahasan kedua, bentuk pengerjaan proyek. Bentuk pengerjaan proyek itu secara umum dilakukan dalam dua cara, yaitu swakelola sama subkontrak. Swakelola adalah pengerjaan proyek yang dilakukan atau dikelola oleh organisasi atau perusahaan itu sendiri. Jadi swakelola ini dirancang atau pengerjaannya dilakukan oleh organisasi tertentu atau perusahaan-perusahaan itu sendiri. Nah, jadi kemudian swakelola bukan berarti semua sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya adalah staf atau pegawai perusahaan tersebut.
Bisa saja dengan menyewa tenaga ahli dalam kurun waktu tertentu selama proyek berlangsung untuk dijadikan sumber daya personil proyek. Bisa juga sumber daya manusia yang terlibat dalam pengerjaan adalah gabungan antara pegawai, non-pegawai, tenaga ahli yang disewa. Namun, yang jelas pengelolaan atau manajemen proyek tersebut dilakukan oleh organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Kemudian kita lanjut ke subkontrak. Subkontrak, pengerjaan proyek secara subkontrak bisa disebut dengan singkatan proyek subkon. Pada intinya adalah suatu proyek yang diproyekkan. Artinya, bisa saja suatu organisasi atau perusahaan membuat atau bisa juga mendapatkan suatu proyek. Namun proyek tersebut tidaklah dikerjakan sendiri, melainkan dilimpahkan ke pihak lain, perusahaan atau konsultan lain. Bisa saja terjadi secara kontrak proyek yang dikerjakan adalah atas nama perusahaan tersebut, namun sebenarnya pelaksananya adalah perusahaan Y. Jadi subkontrak ini, jadi misalnya perusahaan saya dikerjakan atas nama perusahaan saya, tapi yang mengerjakan pelaksanakannya adalah perusahaan yang lain itu, atas nama perusahaan lain. Dalam kasus seperti ini berarti perusahaan X melakukan subkontrak terhadap perusahaan Y. Di sini saya akan menyebutkan hal-hal yang menyebabkan timbulnya proyek. Yang pertama, timbulnya proyek itu rencana pemerintah. Jadi rencana pemerintah itu biasanya terbentuk suatu kebijakan tertentu akan menimbulkan proyek. Sebagai contoh, pemerintah berencana mengekspor beras ke negara-negara yang kekurangan beras, maka hal ini akan menimbulkan suatu proyek. Atau contoh lainnya, pemerintah akan meningkatkan kompetensi guru, maka akan muncul proyek-proyek yang berkaitan dengan kompetensi. Misalnya, pelatihan atau diklat kompetensi guru, pembuatan atau penerbitan buku-buku yang menunjang kompetensi guru, dan lain-lain. Kemudian, hal yang menyebabkan timbulnya proyek antara lain permintaan pasar. Misal, handphone, factory outlet, pembangunan townhouse, pembangunan apartemen, penerbitan buku-buku bisnis, dan buku IT. Yang ketiga, yang menyebabkan timbulnya suatu manajemen proyek itu dari dalam perusahaan yang bersangkutan. Misal, ada kebijakan pakaian seragam untuk sehari-hari tertentu. Jadi perusahaan ini membijakkan pakaian seragam untuk sesuai hari-hari yang dibutuhkannya. Kedua, perusahaan membutuhkan sistem informasi keuangan. Yang keempat, dari kegiatan penelitian dan pengembangan. Ada penelitian mikrobiologi dan penelitian metode pendidikan. Nah, selain adanya faktor-faktor penyebab timbulnya manajemen proyek, di sini juga saya akan membahas faktor-faktor keberhasilannya proyek. Jadi proyek itu mempunyai faktor keberhasilan. Keberhasilan suatu proyek sangat bergantung pada saat menentukan pilihan metodologi manajemen proyek yang baik. Dalam pemilihan metodologi, ini dilakukan pada saat awal sebelum proyek dimulai. Jadi, dengan pemilihan metodologi yang baik, akan bagus juga proyek itu proyek yang ditentukan itu maka bagus juga. Jadi sebelum proyek itu dimulai, adanya metodologi yang dilakukan. Secara garis besar, ada 4 hal penting yang mempengaruhi keberhasilan suatu proyek. Keempat hal tersebut adalah, yang pertama, pengelolaan proyek melalui suatu mekanisme life cycle project. Yang kedua, melakukan monitoring dan pengontrolan terhadap jadwal proyek, anggaran proyek, kualitas proyek, dan risiko di dalam suatu proyek. Yang ketiga, mengintegrasikan atau memadukan perangkat atau tools dan metode manajemen proyek untuk tujuan manajemen peningkatan produktivitas, kinerja tim, dan komunikasi. Yang terakhir, tidak kalah pentingnya adanya komitmen manajemen. Hal ini sangat memegang peranan penting keberhasilan suatu proyek. Berbicara dalam ruang lingkup organisasi secara umum,
Tahapan atau mekanisme proyek adalah sebagai berikut. Jadi mekanisme proyek itu ada beberapa tahap. Yang pertama, proyek ditentukan oleh manajemen melalui suatu kebijakan. Yang kedua, setelah keputusan dari manajemen menyatakan bahwa suatu proyek akan dijalankan, maka selanjutnya ditunjuk seorang pimpinan proyek, manajer proyek atau project manager, dan pembuatan tim project. Jadi setelah keputusan dari manajemen proyek untuk mengadakan suatu proyek, maka ditunjuk siapa itu pemimpinnya, kemudian apa sih proyek yang akan kita buat ini, dan pembentukan yang terakhir, pembentukan tim atau project team. Dan yang ketiga, pihak manajemen akan mendelegasikan proyek tersebut kepada manajer proyek untuk memimpin dan mengelola proyek dari awal sampai akhir. Manajer proyek bertanggung sepenuhnya atas keberhasilan proyek tersebut. Ya, itulah penjelasan dari saya tentang manajemen proyek, dari mekanisme proyek, dampak dari manajemen proyek, dan cara bagaimana mekanisme proyek dari awal sampai akhir ada tahap-tahapnya. Maaf apabila saya ada salah kata dalam penyebutan saat mereview, menyimpulkan materi tersebut, karena di sini saya juga mengambil nilai. Saya mohon maaf, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.